li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa ya sudah mau berakhir ya 10 hari kedua juga, menjelang di 10 hari ketiga ini. Mudah-mudahan semakin bersemangat ya, semakin bersemangat dalam mengisi ya bulan Ramadan dengan berbagai hal yang positif, mulai dari qiyamul Ramadannya ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin khusyuk, semakin khidmat ya, dan juga berbagai doa-doanya mulai dikencangkan lagi ya. Kita punya hajat apapun, selama kita saum, insyaallah mustajab. Doa-doa untuk kepentingan akhirat kita, doa-doa untuk kepentingan dunia kita, semuanya kita mohonkan sama Allah ya. Mudah-mudahan semua hajat kita, kebutuhan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap hari derajat kita semakin naik ya, dan mudah-mudahan berbagai amaliyah ketaatan kita di bulan Ramadan ya, berbagai halnya, infak, sedekahnya, tilawahnya, zikir, doanya, semua kita persembahkan ya untuk lebih meraih derajat takwa yang sesungguhnya. Mudah-mudahan tujuan saum yang sudah Allah gariskan di surah Al-Baqarah ayat 183 supaya kita mencapai derajat takwa ya, derajat takwa yang itu al-quwah, memiliki kekuatan untuk bimtithali awamirihi, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, kekuatan untuk bagaimana kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin dominan ya berada dalam ketaatan kepada Allah, dan semakin hari kita semakin meminimalisir hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita semakin hari semakin betul-betul ya derajat takwa yang sesungguhnya itu dapat kita raih melalui amaliyah kita di bulan Ramadan. Dan untuk hari ini, nah insyaallah kita akan membahas tentang ada 12 metode yang Rasulullah lakukan ya dalam keseharian, yaitu diantaranya 12 metode itu. Nah mungkin sebetulnya kita sudah menjalankan, namun ada beberapa hal di antara, nah ini nih metode yang dicontohkan Rasul ya, metode al-manhaj ala tarbiyatil aulad ya, metode-metode dalam mendidik anak. Nah bahwa Allah sudah menganugerahkan ya kepada kita anak gitu ya, sebagai amanah, sebagai anugerah ya, kenikmatan terbesar dalam Islam itu ya. Anak itu adalah kenikmatan terbesar, karena dengan kita memiliki anak itu kesempatan investasi kita ya, investasi sebagai orang tua, baik investasi akhirat khususnya ya. Nah bahwa Siti Aisyah pernah menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, min kasbikum, termasuk usaha kalian. Nah jadi diharapkan ya nanti anak atau putra-putri yang kita miliki itu mendoakan kita ya, meskipun kita sudah meninggal dunia misalnya. Karena dalam hadis dari Abu Hurairah kita senantiasa diingatkan dengan hadis ini ya, sudah sangat populer. Idza matal insanu, apabila orang manusia meninggal, inqata'a anhu, maka terputus darinya amaluhu ya, amalnya, illa min salasah, kecuali 3 hal, yaitu illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah walaupun kita sudah meninggal,
sedekah jariah yang kita berikan ya. Nah, insya Allah akan pahalanya mengalir terus. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada murid-murid kita ya, baik itu kepada anak kita ataupun murid kita di sekolah, menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah meninggal dunia, catatan amal kita masih terbuka lebar. Awaladin solih, atau anak soleh ya da'ulahu, yang mendoakan baginya ya, bagi orang tua. Nah ini jadi kita masih punya harapan, walaupun misalnya usia manusia itu kan baina sitin wa sab'ain ya, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, untuk mencari bekal akhirat itu sangat susah ya, dengan usia yang singkat, belum dipotong tidur kita, belum dipotong masa anak kita yang belum balik gitu ya. Nah itu insya Allah dengan 3 hal ini, diantaranya anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah kita, ini adalah investasi akhirat kita. Makanya bagaimana Rasulullah ya mencontohkan mendidik itu dengan berbagai hal. Diantaranya kalau yang di buku ini ada 12 cara ya Rasulullah mendidik anaknya supaya betul-betul anak kita itu menjadi investasi kita nanti di akhirat. Nah bahkan kedua orang tua itu bisa diampuni dosanya ya, diangkat derajatnya ke surga melalui permohonan ya, permohonan ampun dari anaknya. Di antaranya riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarfa'u, la pasti ya, la itu la taukid ya, la pasti yarfa'u meninggikan, ad-darajata derajat, lil abdi ya, bagi seorang hamba as-salih, hamba yang salih, fil jannah di syurga. Fayaqulu, kemudian hamba tadi ya bertanya, ya Rabbi, wahai Robku ya, anna li hadhihi, bagaimana ini bisa aku dapatkan gitu. Dia merasa aneh ya, annali, dari mana, hadhihi, hal ini bisa aku peroleh gitu ya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, bistighfari waladikalak, dengan sebab bistighfari bi sababiyah ya, dengan sebab permohonan ampun, waladika ya, anakmu, lakha, untukmu. Nah jadi subhanallah ya, mudah-mudahan kita memiliki putra putri ya, betul-betul bisa mengangkat derajat orang tuanya, sebagaimana digambarkan dalam hadis ini, bahwa anak itu layar fa'u ya, bisa menjadi sebab diangkat derajat hamba yang soleh itu ya nanti di surga, sampai-sampai merasa aneh gitu ya, dengan fasilitas yang luar biasa ya. Ya Rabbi anna li hadhihi, dari mana gitu, bagaimana mungkin nih aku bisa mendapatkan hal ini, sehingga Allah menyampaikan ya, bistighfari waladika laka, yaitu dengan sebab permohonan ampun untukmu dari anakmu. Nah ini sangat indah sekali, bahwa tentu saja ketika kita mengasuh putra putri kita ya, dibutuhkan kesabaran. Bahwa Uqbah bin Amir ya pernah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini harus penuh kesabaran ya mendidik anak itu. Man kana lahu, barang siapa yang memiliki ya, salah subanat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasobaro, kemudian dia bersabar, alaihinna, atas mereka ya, wa at'amahunna, kemudian memberi makanan untuk ketiga anak perempuan tadi, wasaqohunna, memberikan minuman kepada mereka, wakasahunna, memberikan pakaian ya, min jidatihi, hasil dari usahanya, kunnalahu, maka sesungguhnya ketiga anak tadi ya baginya hijaban minanar, akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi orang tersebut dari neraka. Jadi dengan penuh kesabaran mendidik ya, ngasih sandang, pangan, papan ya, ngasih makannya, ngasih minumnya, ngasih pakaiannya dari usaha dia ya, dari usahanya itu. Nah maka insya Allah kunna lahu hijaban,
maka sesungguhnya mereka yang 3 anak tadi akan menjadi hijaban, akan menjadi penghalang minan nar, dari neraka yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Nah kemudian Anas bin Malik pun menyampaikan ya bahwa kalau tadi 3 anak nih, kalau ini 2 ya. Man ala jariyatain, barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan, hatta tabalugha, sampai ia balik ya, sampai dia dewasa, ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu, aku kata Rasul ya, dan dia tadi yang mengasuh tadi akan datang bersama pada hari kiamat menuju ke surga, wa dhamma asabi'ahu, beliau merapatkan jari jemarinya. Dia bakal beriringan nih, beriringan sama Rasul gitu ya. Subhanallah sekali ya, barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan, apalagi lebih nih, ini 2 gitu, 2 anak perempuan sampai balik, sampai dewasa. Nah maka nanti pada hari kiamatnya dapat VIP ya, bahkan beriringan sama Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan jari jemarinya ya, seperti ini akan datang beriringan bersama Rasul. Nah subhanallah ya, ini adalah salah satu keutamaan. Nah dan sehingga kita sebagai orang tua harus betul-betul mendidik, menjaga, menyelamatkan anak kita dari api neraka ya, sehingga Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari siksa api neraka. Nah ini ya, bahwa kita diwajibkan sebagai orang tua untuk menjaga, menyelamatkan anak kita ya dari siksa api neraka. Nah caranya gimana? Cara menyelamatkan anak dari api neraka itu yaitu dengan dididik, diajarkan kepada anak itu ilmu agama ya, bahwa ini harus fardu ain nih, ilmu agama itu fardu ain. Jangan sampai kita itu obsesinya anak itu kerja punya hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi hendaknya di awal-awal pendidikannya itu mendapatkan ilmu fardu ain ya, ilmu agamanya, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat tadi ya, adibuhum wa'alimuhum, didik mereka dan ajari mereka ilmu agama gitu, bahwa pendidikan anak ya akan berjalan dengan efektif. Kita akan lihat contoh dari Rasul ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu selalu menjadi contoh. Nah bagaimana metode Rasulullah ya dalam mendidik anak. Nah karena Rasulullah itu adalah teladan dan sebaik-baik mengajar ya, khair. Jadi Rasulullah itu adalah the best teacher gitu ya, jadi pengajar terbaik gitu ya, idola terbaik. Nah bahwa kita akan lihat bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya ya. Muawiyah bin Hakam pernah menyampaikan bahwa fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Nah bahwa beliau bersumpah ya. Nah di sini tadi Muawiyah bin Al-Hakam, bahwa Rasulullah bahwa Muawiyah pernah menyatakan bahwa seperti ini pernyataannya, fabi abi, demi ayah ya, wa fabi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman, aku tidak pernah mendapatkan seorang mu'allim, seorang pengajar, qablahu, sebelum, wala ba'dahu, dan setelahnya, ahsanu ta'liman minhu, yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi subhanallah ya. Nah di antara metode Nabi dalam mendidik anak itu yang pertama adalah mengajarkan akidah atau tauhid. Nah ini ya, bahwa Rasulullah mengajarkan dasar-dasar akidah, tauhid sejak usia dini ya. Nah, misalnya kalau minta apapun, maka mintalah sama Allah ya, kata Rasul ya. Jangan terlalu berharap ya kepada
manusia, karena kalau kita berharap kepada manusia kita akan mudah kecewa ya. Masa sudah ditanamkan dari sejak kecil sama Rasul, kalau minta apapun mintalah sama Allah ya. Ini dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah bersabda ya kepadanya, ya gulam, ini ya kata Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya ya, ini anaknya. Nah, Nabi berkata kepadanya, ya gulam, wahai anak ya, ini wa'allimuka, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah ini ya, Rasulullah menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfazka, niscaya Allah pasti menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, nah niscaya engkau akan mendapati dia ada di hadapanmu. Jadi yang pertama itu jagalah Allah ya, pasti Allah akan menjaga, pasti Allah akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta, apabila kamu meminta ya, menginginkan sesuatu ya, meminta, fas'alillah, maka mintalah sama Allah. Nah jadi kalau pengen apa-apa nih ke anak kecil ya, Rasulullah udah ngasih tahu, kalau kamu meminta apapun fas'alillah, maka mintalah sama Allah. Wa iza ista'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka minta pertolonganlah sama Allah. Ini adalah ada bagaimana Rasulullah mengajarkan akidah, mengajarkan ketauhidan ya, bahwa ketika kita minta apapun, minta sama Allah, kemudian minta pertolonganlah sama Allah ya, semuanya betul-betul ya, bahwa yang memberikan apapun kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diantaranya setelah tauhid, membiasakan dengan adab Islam. Nah, Rasulullah ya membiasakan anak-anak dengan adab atau etika dalam Islam. Diantaranya adalah etika saat makan ya. Saat makan ini diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah dia berkata ya, Umar berkata bahwa kuntu ghulaman, aku dulu adalah seorang anak-anak ya. Dia cerita nih dulu semacam masa anak-anak ya, bahwa kuntu ghulaman, sesungguhnya dulu aku adalah seorang anak, fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam pemeliharaan Rasulullah ya. Di banyak yang Rasulullah asuh gitu ya. Salah satunya adalah Umar bin Abi Salamah, bahwa kuntu ghulaman, dulu aku itu adalah seorang anak, fi hijri Rasulillah, dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadayya, nah wa kanat yadayya, dan di tanganku, tatishu fis sahfah, terburu-buru ya, maklum anak-anak ya, jadi terburu-buru masuk ke dalam sahfah, ke dalam nampan ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda li, kepadaku ya, Rasulullah SAW, ya gulam, wahai bocah gitu ya, wahai bocahnya, wahai anak, samillah gitu ya, baca bismillah dulu gitu ya kan. Dia masih maklum anak-anak ya, pas ada nampan itu langsung itu gitu ya, direbut, terburu-buru makan dengan masuk ya tangannya ke nampan itu. Sehingga kata Rasul ditegur, ya gulam nih, wahai bocah ya, samillah gitu ya, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, kemudian makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan yang dekat denganmu gitu. Nah, ini adalah bagaimana Rasulullah betul-betul ya mengajarkan etika gitu ya pada anak-anak di bawah pengasuhannya. Begini nih yang benar itu. Nah ya, ABCD udah diceritakan tadi. Kemudian Rasulullah juga itu ya mendidik dengan candaan. Nah, enggak serius terus ya. Kadang-kadang Rasulullah juga ya untuk dekat dengan anak kecil itu dengan candaan Rasulullah ya, bahwa Nabi mencandai atau menghibur anak yang sedang sedih ya, anak-anak yang sedang sedih, kemudian dihibur sama Rasul ya. Di sini hadis dari Anas bin Malik. Nah, sahabat Anas itu ibunya kan Ummu Sulaim ya. Dia sudah disuruh oleh ibunya untuk berkhidmat. Kalau sekarang mungkin istilahnya pembantu ya, sudah disuruh untuk bantu-bantu kayaknya. Jadi
berkhidmat kepada Rasulullah sejak usia 10 tahun. Jadi Anas itu makanya banyak sekali meriwayatkan hadis karena sejak 10 tahun usianya itu sudah disimpan di Rasul gitu ya. Keperluan Rasul dia layani gitu ya, keperluan wudhunya, keperluan apanya. Nah kalau udah selesai baru pulang ke rumahnya gitu ya. Nah subhanallah sekali, sehingga ketika Rasulullah wafat itu usia Anas baru 20 tahun. Jadi beliau baru 20 tahun ketika Rasulullah SAW wafat itu. Nah di sini bagaimana ya, Anas banyak bercerita tentang ya bagaimana mendidik Rasul. Bahwa kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi adalah ya, keadaan Nabi ahsanan nas, orang yang paling baik khuluqan, akhlaknya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik akhlaknya. Wa kana li akhun, dan aku punya saudara laki-laki ya. Nah ini kata Anas bahwa dia itu punya saudara laki-laki ya, entah kakaknya, entah adiknya ya. Nah kemudian yuqalu lahu Abu Umair, bahwa anak saudara laki-lakinya Anas tadi, kunyah itu nama julukan ya, bukan nama yang sesungguhnya, suka dikasih julukan Abu Umair gitu. Jadi kalau Anas, Nabi tadi panggil Unes ya. Kalau dalam Islam itu ada Unes, Anas kecil gitu ya. Umair itu Umar kecil. Nah, jadi tadi ya Anas cerita bahwa aku punya seorang saudara laki-laki yang kunyahnya itu suka dipanggil Abu Umair. Abu Umair ya. Kemudian ahsibuhu Fatim, bahwa ahsibuhu Fatim, ia sudah disapi ya, jadi masih kecil gitu ya. Dan jika beliau datang ke rumahku ya, wa kana idza jaa, dan ketika Rasul datang ke rumahku, qala, suka nanya gini ke Aba Umair ya, yang masih kecil kan, saudaranya Anas, ya Aba Umair gitu ya, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair kana yal'abu bih. Nah, jadi Rasulullah suka bercandain ya, atau misalnya wahai Aba Umair, apa yang sudah dilakukan oleh Nugair gitu ya. Jadi gimana nih burung kamu sekarang, lagi gimana nih. Jadi Rasulullah kayak ngasih pendekatan ya. Bayangkan saja Rasul itu kan saat itu sebagai seorang presiden kan, beliau itu sebagai seorang presiden, tetapi kepada anak-anak itu peka gitu, atau kepada anak-anak itu ya suka nanya ya, basa-basi, kemudian menyapa gitu ya. Nah jadi tidak mentang-mentang pejabat, tetapi betul-betul Rasulullah itu subhanallah gitu ya, mencontohkan nih kalau ke anak-anak kayak gini misalnya, ya Aba Umair gitu ya, kalau ketemu sama anak kecil itu, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair gitu ya, gimana nih kabar burung kamu nih sekarang, lagi gimana misalnya. Nughair itu karena yang Abu Bihi, burung kecil mati ya. Jadi Abu Umair menyampaikan ya bahwa burung kecil yang Nugair itu mati gitu. Jadi sehingga Rasulullah kayak ngehibur gitu ya, gimana nih kabar burung kamu yang katanya burung kamu itu mati ya. Nah jadi berbincang-bincang seperti itu dengan anak kecil gitu ya. Kalau kita mungkin yang selevel presiden itu ya nggak kayak Rasul gitu ya, nyapa, kemudian ya nanya-nanya gitu, perhatian gitu ya, gimana nih burung kamu nih yang meninggal tuh, gimana kondisinya. Nah kayak gitu. Nah kemudian Rasulullah juga suka ngasih hadiah. Nah ini ya, bahwa Rasulullah kalau dapat buah ya, kemudian di hadapannya banyak anak-anak, maka Rasulullah ngasih ke anak-anak gitu ya. Nah ini hadisnya dari Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kana idza utiya bibakurah, ya. Jadi ketika Rasulullah dibawakan bakurah ya, bakurah itu yang baru dipetik, kurma yang baru dipetik, istilahnya bakurah tamrah ya. Jika Rasulullah dibawakan ini lagi enak-enaknya, bibakurah tamrah ya, bakurah kurma, wada'aha ala ainaihi, maka beliau meletakkannya di hadapannya, thumma ala syafatai, kemudian di sampingnya, waqala, dan Rasulullah berdoa ya,
Allahumma kama araitana awwaluhu fa arana akhirahu. Ya Allah, sebagaimana Engkau perlihatkan kepadaku awalnya, maka perlihatkan kepadaku akhirnya. Tsumma yu'tihi man kana yakunu 'indahu minas sibyan. Kemudian Rasulullah dibagi-bagikan ya kepada anak-anak yang ada di sekitar beliau. Nah, ini subhanallah ya. Jadi Rasulullah itu perhatian ya kepada anak-anak. Tadi ditanya kondisi mainannya gitu ya, burungnya. Kemudian kalau punya rezeki ya, bagikan kepada anak-anak yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian Rasulullah juga yang kelima, ini masih ada 12 ya, nggak apa-apa ya, kita bereskan saja nih sedikit sekilas-sekilas saja. Yang kelima adalah memerintah sholat gitu ya. Nah, ini Nabi menyuruh sholat ya ketika anak usia 7 tahun. Nah, jadi disuruh sholat oleh Nabi. Jadi ini kewajiban menyuruh anak sholat itu usia 7 tahun. Kalau sebelumnya nggak apa-apa belajar gitu ya, tetapi jangan dipaksa. Kalau sebelumnya itu, kalau udah 7 tahun agak disiplin, apalagi 10 tahun tidak mau sholat itu boleh dicepret ya, kalau di istilah Islam itu di fadribuh gitu ya. Tetapi sebelum usia 7 tahun, sebelum masuk SD misalnya, nggak boleh dipaksa misalnya, tapi hanya dilihatkan contohnya sholat, diperlihatkan, dibiasakan melihat, kemudian belajar sedikit demi sedikit ya. Nah, tetapi kalau udah usia 7 tahun, nah ini bahkan Nabi ya kalau 10 tahun ngasih punishment, karena kan kalau usia sebelum 7 tahun itu ya pokoknya dengan mendidik dengan berbagai kasih sayang gitu ya, belum penanaman kedisiplinan kayak gitu, itu belum terlalu ditekankan gitu. Namun ketika usia 7 tahun sudah mulai ada kedisiplinan ya. Muru auladakum bisolah, perintah anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, dan perintahkan untuk dan pukullah ya kepada mereka kalau sudah berusia 10 tahun. Nah, ini ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka ya, ranjangnya kamarnya itu harus dipisahkan. Jadi perintah anak kalian untuk sholat ya, untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun, dan pukullah mereka ya untuk melaksanakan sholat apabila mencapai 10 tahun. Jika enggak mau sholat maka pukullah, dan pisahkan tempat tidur mereka itu ya, harus dipisahkan ya, udah usia seperti itu ya, udah mulai dipisahkan. Nah, kemudian ini jadi dalam Islam itu sesungguhnya ada metode punishment ya, tetapi bukan berarti sedikit-sedikit kita boleh mukul, enggak. Ini kan rentang 7 tahun ke 10 tahun itu 3 tahun. Nah, jadi ketika usia 7 tahun kita didik anak kita untuk sholat, kemudian sebelum ke metode punishment itu dari rentang 7 ke 10 itu kan 3 tahun ya, dengan metode-metode lainnya selain dengan metode uswah yang paling pokok ya, dengan teladan, kemudian dengan kisah, dengan amsal atau apapun ya. Nah, udah 3 tahun kita berupaya mendidik anak dengan berbagai upaya ya. Nah, kemudian 10 tahun anak nggak mau sholat, fadribuh. Nah, itu jadi wadribuh itu adalah alternatif terakhir setelah kita berupaya berbagai hal ya. Nah, baru wadribuhum itu setelah 3 tahun berlalu, berbagai hal sudah kita upayakan, nah baru boleh punishment ya. Nah, kemudian Rasulullah juga memerintahkan berada di rumah ketika udah petang tuh ya. Jadi nggak boleh masih keluyuran, anak-anak maghrib masih keluyuran gitu ya, isya masih keluyuran. Nah, ini nggak boleh. Jadi Rasulullah menyuruh berada di rumah ketika petang ya. Nabi Muhammad SAW memerintah supaya menahan anak-anak di rumah ketika petang, karena saat petang itu setan mulai berkeliaran kan. Nah, jadi hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail," jika malam mulai datang ya, jika malam mulai datang, au amsaitum, atau sudah mulai memasuki petang ya, fakufu sibyanakum, maka tahan anak-anak kalian di rumah ya. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya syaitan tantasyiru hina idzin,
mereka itu berkeliaran ya pada saat itu gitu ya. Udah menjelang petang sampai malam itu setan berkeliaran. Nah ini juga ya, ini harus disiplin sama anak. Kalau udah di rumah nggak boleh kemana-mana nih sejak petang itu, nggak boleh keluar gitu ya, karena tadi setan itu berkeliaran. Kemudian Rasulullah juga mendidik menggunakan pertanyaan ya, interaktif gitu ya. Jadi nggak mesti nasihat terus, nggak mesti ceramah terus gitu ya. Kadang dengan perilaku nyontoin, kadang dengan pertanyaan ya. Nabi terkadang menyampaikan ilmu melalui pertanyaan. Karena metode ini ya, pertanyaan ini punya kelebihan. Jadi ilmu itu tertancap ya dalam ingatan, sehingga menjadi lebih fokus ya, supaya interaktif, tidak jenuh. Nah ini pernah ya, ini riwayat dari Abdullah bin Umar ya. Ini Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda ya, kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu saat ya, Rasulullah sedang halakoh ya, kayak lingkaran dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mendidik dengan pertanyaan. Inna minasyajar, kata Rasul ya, sesungguhnya di antara pohon itu, syajarotan, ada pohon, layas kutu warokoha, yang ada pepohon. Jadi sesungguhnya di antara pepohonan itu ada pohon yang layas kutu warokuha, daunnya tidak gugur gitu ya. Wa innaha masalul muslim. Nah jadi pohon itu, pohon yang daunnya nggak gugur itu perumpamannya seperti orang muslim. Fahadithuni mahi gitu ya. Para sahabat penasaran. Beritahukan, fahadithuni, beritahukan kepadaku mahi, pohon apa itu ya Rasulullah. Nah kemudian wawaqa'a fi nafsi, dan orang-orang ya menyangka anahan wawaqa'a fi nafsi nih, kata Abdullah bin Umar, kan masih kecil saat itu ya, Ibnu Umar masih kecil kan. Sementara di sana para senior ya udah pada tua misalnya. Nah sehingga ketika para sahabat nanya, ya Rasul, pohon apa itu teh gitu ya. Nah, orang-orang menyangka pokoknya pohon-pohon yang ada di padang pasir. Sehingga Abdullah bin Umar dia berkata ya dalam pikirannya, wawaqa fi nafsi, terlintas dalam pikiranku anahanah lah. Nih kayaknya pohon kurma nih yang ditanya Rasul. Nah, fastahyaitu, tapi aku merasa malu gitu ya untuk menyebutkan fastahyaitu. Nah, tetapi aku malu gitu ya untuk menyampaikannya. Kan dia paling kecil sendiri. Yang lain para sahabat udah pada gede-gede kan, udah pada besar-besar. Ibnu Umar masih kecil saat itu. Fastahyaitu, kemudian aku merasa malu untuk menyampaikannya, diam aja ya. Summa, kemudian qalu ya, kemudian orang-orang berkata, udah penasaran sama Rasul. Hadis nama hiya ya Rasulullah. Ya Rasul, beritahukan pohon apa? Pohon apa? Udah penasaran para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya an-nakhlah. Nah, pohon itu adalah pohon kurma. Nah, ternyata dugaan dari Ibnu Umar itu benar. Oh, ternyata yang Rasul maksud itu pohon kurma. Qala fadzakartu dzalika li Umar. Kemudian kata Abdullah ya, aku menceritakan hal itu kepada Umar. Nah, kemudian Umar nyesel ya. Kemudian Umar berkata, qala Umar berkata, li antakuna qulta hiya an-nahla ahabu ilayya min kaza wa kaza. Kamu mah gitu ya, kata Umar gitu ya. Seandainya kau jawab ya bahwa pohon itu adalah pohon kurma, niscaya hal itu lebih aku sukai daripada ini dan itu gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat ya. Nah ini bahwa diantaranya dengan menggunakan pertanyaan. Suka teka-teki dulu Rasul ya. Oh ternyata pohon kurma, pohon yang gak gugur daunnya itu dan milik orang muslim itu ternyata pohon kurma gitu ya. Nah kemudian diantaranya Rasulullah melatih amanah. Nah ini kita juga harus melatih ya kepada putri-putri kita amanah. Nabi melatih anak ya untuk menjaga amanah dan tanggung jawab. Ini ceritanya masih dari Anas bin Malik ya, karena Anas itu kan dari 10 tahun, bayangkan, menjadi khadimnya Rasulullah ya, sehingga masih sangat muda belia gitu ya.
Nah, Rasulullah riwayat dari Anas ini bahwa ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangiku ya. Wa ana al'abu ma'al ghulman. Sedangkan aku sedang bermain dengan dua orang anak. Jadi Rasulullah mendatangi Anas ya, dan saat itu Anas sedang bermain bersama dua orang anak. Qala fasallama alaina, kemudian Nabi mengucapkan salam ya kepada kami, faba'asani ila hajah. Nah, kemudian Rasulullah mengutusku ya, menyuruh kepada Anas untuk hajah, suatu keperluan. Jadi sehingga menyebabkan telat ya, fa'abta'tu ala ummi, kemudian aku telat pulang kepada ibuku. Jadi enggak, Anas itu kalau udah beres keperluan Rasul pulang ke rumah. Nah, saat itu dia terlambat pulang ke rumahnya ya. Fala majitu, ketika aku datang, kholat ya, ibuku bertanya ya, mahas buka, apa gitu ya, kenapa kamu terlambat pulang, kata ibunya ya, mahas buka, apa yang menahanmu sehingga kamu datang terlambat. Nah, kata ibunya seperti itu ya, mahas buka, apa yang menahanmu sehingga kamu pulang terlambat. Kultu, kemudian aku menjawab, kata Anas bin Malik, ba'asani Rasulullah, Rasul udah nyuruh aku gitu ya, ba'asani Rasulullah li hajah, Rasulullah sudah mengutusku untuk satu keperluan. Qolat, kemudian Ummu Sulaim ya, ibunya Anas bertanya, mahajatahu, apa keperluan apa gitu ya, keperluannya apa. Qultu, kemudian aku menjawab, kata Anas, inna hasirun, sesungguhnya ini rahasia, jadi rahasia nih. Qolat, kemudian ibunya Anas berkata ya, la tuhaddisna bisirri Rasulillah SAW ahadan, kamu jangan pernah menceritakan ya rahasia Rasul ini kepada siapapun. Qala, kemudian dia berkata ya, kata Anas ya berkata. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa wallahi lau haddastu bihi ahadan la hadastuka ya Sabit. Demi Allah, seandainya aku menceritakan tentang hal itu kepada seseorang, niscaya aku ceritakan kepadamu wahai Sabit. Nah, seperti itu. Jadi udah belajar nyimpen rahasia ya, sebagai nyimpen amanah gitu ya, walau ke ibunya sekalipun gitu ya. Ketika disuruh sama Rasul, ini rahasia, ini amanah yang harus dijaga, maka dia menjaga amanah itu. Kemudian tidak selalu menyalahkan ya Rasulullah itu. Jadi Nabi tidak selalu menyalahkan anak ketika anak berbuat yang kurang tepat ya. Misalnya di sini sama ya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, bahwa Anas berkata, khadamtu Rasulullah asyrosinin, aku sudah membantu Rasulullah ya selama 10 tahun. Nah, asyrosinin selama 10 tahun. Wallahi, demi Allah, ma qala li afaqatun wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza gitu ya. Nah, itu bahwa kata Anas, ini testimoni ya, kesaksian dari Anas bahwa aku sudah membantu Rasul selama 10 tahun. Wallahi, demi Allah ya, beliau tidak pernah sama sekali maqalali afaqat tuh, sama sekali tidak pernah berbicara, wala qalali li syai'in, tidak pernah sama sekali mengatakan seperti ini, lima fa'alta, kenapa kamu melakukan begitu gitu, wahalla fa'alta kaza, mengapa kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu tidak melakukan itu. Nah, Rasulullah sama sekali nggak pernah seperti itu. Jadi tidak menyalahkan. Kalau kita kan sebagai orang tua, kadang ya ketika anak berbuat salah itu ya kita seperti itu ya. Nah, tetapi Rasulullah tidak. Nah, di sini ya selama 10 tahun kata Anas mengabdi pada Rasulullah, demi Allah bahwa beliau tidak pernah sama sekali mengatakan kepadaku terhadap sesuatu, mengapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Nah, tidak pernah kayak gitu. Bahwa subhanallah ya. Kemudian Rasulullah tidak pernah mempermalukan juga ke anak-anak. Ini Anas kan memang sejak masih anak-anak ya, berada dalam berkhidmah pada Rasul. Kemudian pernah menceritakan bahwa karena Rasulullah SAW min ahsanin nas khuluqan, bahwa Rasulullah adalah orang yang terbaik akhlaknya, fa arsalni yauman,
Kemudian dia mengutusku ya pada suatu hari, kata Anas, lihajah, untuk satu keperluan. Fakultu, maka aku berkata, wallah, demi Allah, la adhabu, malas saat itu ya, Anas itu lagi malas malukan anak-anak ya. Wallahi, demi Allah, la adhabu, aku nggak mau pergi. Wa fi nafsi an adhaba lima amaroni bihi nabiullah, tetapi aku harus pergi karena yang menyuruhku adalah Nabi Allah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakharajtu, kemudian aku keluar ya dalam keadaan males kan tadi Anas. Sebetulnya nggak mau pergi, tapi karena yang nyuruhnya Rasul ya Nabiullah, beliau pun pergi Anas. Hatta amaro ala sibian, sehingga aku melewat, maklum anak-anak pas lewat ya, ala sibian, kepada anak-anak. Wahum yal'abuna fisuk, mereka lagi main di pasar. Jadi ikut main dulu Anas tuh, ikut main, kepada tadi kan disuruh sama Rasul untuk menyampaikan satu keperluannya. Tapi maklum anak-anak, dia malah ikut main ya bersama anak-anak. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafai. Kemudian tiba-tiba ada dari belakang ada Rasul ya, memegang pundak ya, miwaroi di belakangku. Jadi tiba-tiba saja ada Rasul sudah memegang ini nih, memegang tengkuk ya dari belakang. Kemudian qala, dia berkata, fanadhartu ilaih. Nah ya, jadi aku memandang beliau ya. Oh, ini kan Rasul nyuruh. Anas lihat sama Rasul ya. Kemudian beliau tersenyum ya, Rasulullah yadhaku ya, tersenyum. Faqala, kemudian bersabda Rasul, ya Unes. Unes itu kan Anas kecil ya, kalau di Arab itu ada Umar jadi Umer gitu, Anas Unes gitu ya. Abdun Ubaid, dalam istilah Arab ada gitu ya, kalau masih kecil Anas kecil Unes. Ya Unes, wahai Unes, wahai Anas kecil, adzahabta haitsu amartuka. Kata Rasul nanya ya, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku suruh? Kemudian qultu, aku menjawab, na'am ana azhabu ya Rasulullah, ya baik, aku akan pergi wahai Rasulullah, kayak gitu ya. Jadi beliau tidak mempermalukan ya di hadapan teman-teman Anas ketika Anas berperilaku seperti itu. Kemudian melarang dari yang haram. Ini ya satu lagi udah tahu. Jadi Nabi melarang anak dari hal-hal yang diharamkan. Tentu saja ini Abu Hurairah pernah bersabda bahwa akhadzal Hasan bin Aliin, bahwa Hasan bin Ali ya, cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bahwa Hasan akhadha tamrotan, beliau ngambil satu kurma, min tamris sadaqah, dari kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi, kemudian ia memasukkan ke mulutnya nih, Hasan kecil ya, dia memasukkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, cih, muntahkan ya, cih, irmi biha, keluarkan dari mulutmu ini, keluarkan. Amma alimta anna lana kullu sadaqah, bukankah kamu tahu bahwa kita itu keluarga Rasul ya, keluarga Rasul, anaknya, menantunya, cucunya ya. Bukankah kau tahu bahwa kita tidak boleh memakan sedekah? Nah, keluarga Rasulullah itu nggak boleh makan sedekah ya. Nah, berarti itu kan sesuatu yang haram akan dimakan oleh cucunya. Rasulullah buru-buru gitu ya, cih, keluarkan nih, bukankah engkau tahu bahwa keluarga kita ya, kita nggak boleh memakan sedekah. Makanya Rasulullah itu kan nggak boleh makan sedekah. Yang diperbolehkan sama Rasul itu gonimah ya, harta gonimah, dan itu juga ada aturannya, sepersekian untuk para sahabat, sekian untuk orang muslim, sekian untuk baitul mal, sekian untuk, nah itu kalau sedekah itu Rasulullah dan keluarganya nggak boleh memakan. Kemudian mengajak berdiskusi. Nah, jadi ketika sudah mulai agak tumbuh dewasa, Nabi mengajarkan ilmu melalui diskusi ya. Hadisnya dari Abu Umamah. Nah, inna fatan, sesungguhnya ada seorang pemuda ya, syaban, seorang pemuda, atan nabiya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku untuk berzina. Fa'aqbalal qaum, sehingga para orang-orang saat itu ya menghadap dan fazajaruh, kemudian mereka mencaci ya, disuruh diusir gitu ya. Waqalu, nah
Kemudian mereka berkata, mah mah mah. Jadi kalau dalam istilah itu kata Rasul ya, seorang pemuda tadi, maka mah gitu ya, diam, kata para sahabat yang ada di sekitarnya gitu ya. Fakola, kemudian Rasulullah berkata, udnuhu, sini, mendekat, sini sini, padana minhu koriban. Kemudian laki-laki yang pemuda tadi ya, fase murahik tadi, fase pubertas, udah anak-anak menjelang remaja tuh, mendekat sama Rasul. Kola, kemudian Rasulullah berkata, fajalasa, kemudian dia duduk. Kola, atuhibbuhu li ummik. Nah, kata Rasulullah ya, bahwa rela nggak kalau ibumu dijinahi orang lain ya. Atuhibbu, apakah kamu rela li ummik, kalau ibumu dijinahi? Kola, kemudian laki-laki itu menjawab, la, tentu tidak ya Rasulullah, demi Allah, ja'alani Allah fida, aku yang akan menjadi tebusannya. Kola, kemudian Rasulullah menyampaikan, walanas yuhibbunahu li ummahatim. Nah, sama orang-orang juga, mereka nggak rela ibunya dizinahi gitu ya. Kola, afatuhibbuhu li benatik, apakah kamu rela ya anak perempuanmu dijinahi? Kola, kemudian si pemuda tadi menjawab, la wallah ya Rasulullah, ja'alani Allah fida'ak. Tidak, demi Allah ya Rasulullah, aku yang akan menjadi tebusannya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, walanas yuhibbunahu libanatihim. Sama orang-orang juga nggak mau kalau putri mereka dijinahi. Kola, kemudian Rasul nanya lagi, afatuhibbuhu li ukhtik, apakah kamu rela saudara perempuan mau dizinahi? Kola, kemudian pemuda tadi menjawab, la wallahi ja'alani Allah fida'ak. Tidak, demi Allah, aku yang akan menjadi tebusannya kalau saudara perempuanku dizinahi. Kola, kemudian Rasulullah menjawab, walanas yuhibbunahu li akhwatihim. Nah, sama orang-orang juga, mereka tidak akan ridho ya, tidak akan rela, tidak akan suka kalau saudara perempuan mereka dizinahi. Kola, afatuhibbuhu li ammatik. Nah, apakah kamu rela kalau bibi dari jalur ayahmu ya dizinahi? Kola, la wallah ja'alani Allah fida'ak. Tidak, tentu aku yang akan menjadi tebusannya ya. Qala walanas yuhibbunahu li ammatihim. Nah, sama orang-orang juga gak mau kalau bibi mereka ya dari pihak ayah dizinahi. Qala afatuhibbu huli khalatik. Mau nggak kamu bibi perempuan, bibi dari pihak ibu nih. Kalau tadi bibi dari pihak ayah, kalau ini bibi dari pihak ibu, khalah ya istilahnya ya. Mau nggak kalau bibimu dizinahi? Qala la wallah ja'alani Allah fida'ak. Qala walanas yuhibbunahu li khalatihim. Sama. Nah, orang-orang juga nggak mau kalau bibi-bibi mereka dizinahi. Nah, kemudian qala ya, Rasulullah bersabda, fawadda'a yadahu alaih, maka Rasulullah menyimpan tangannya ya pada dia. Kemudian Rasulullah doain nih si pemuda tadi, Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, ya Allah sucikan hatinya, pikirannya, wa hasin farjahu, ya Allah baguskan, jaga farjinya. Qala falam yakun ba'du dzalik al-fata yaltafitu ila syai'in. Maka sejak itu si pemuda tadi tidak dia tidak pernah mau gitu ya. Setelahnya tidak pernah ada keinginan untuk berbuat zina. Nah, jadi seperti ini Rasulullah menyadarkan. Jadi kalau kita juga sama ke anak-anak yang udah agak besar ya, udah remaja, udah pubertas, itu banyak diskusi ini kayak Rasul banyak diskusi. Jadi diilustrasikan begini sampai dia menyadari bahwa perbuatan itu nggak boleh dilakukan, karena ketika ditanya, diilustrasikan kepada dia, saudara-saudaranya, bahkan ibu nggak suka, sama orang-orang juga nggak suka gitu. Jadi menyadari kesalahannya sendiri. Nah, kemudian itu ya, ada 12 metode yang Rasulullah lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita ya, bahwa di khotimah ini salah satu penunjang solehnya anak adalah doa ya, kebaikan dari kita sebagai ayah dan bundanya. Karena doa orang tua kepada anaknya itu adalah mustajabat ya. Rasulullah bersabda, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ada 3 doa yang tidak pasti mustajab, pasti dikabul, la syakka fihinna, tidak ada keraguan.
da'watul madlum, doa yang terzalimi, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Mari kita berdoa ya, memohon sama Allah supaya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih solihah ya, menjadi penyejuk pandangan. Ini doa ya di surah salah satu surah ya di dalam Al-Quran yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini ya, kita sudah mempelajari 12 metode yang Rasulullah contohkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Kita amalkan baik untuk anak-anak kita di rumah, untuk murid-murid kita di sekolah. Ada 12 metode yang Rasulullah sampaikan ya, ini dalam buku ini saja, kan masih banyak metode-metode yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang memiliki 6 anak ya. Mudah-mudahan mampu mempraktekkan, mengimplementasikannya atas pertolongan Allah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita tentang bagaimana cara mendidik anak menurut Islam dan menurut Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjaga amanah kita dan mendidik putra-putri kita berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa mendidik anak, dan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Semoga besok kita